Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama podcast Koni Jawara bareng Danis didampingi Bro Harun, Bro Hendra dan Bro Randi. Dalam kesempatan podcast kali ini saya bersama narasumber Bung Afif. Selamat siang Bung Afif. Gimana Bung Afif, sehat? Alhamdulillah sehat. Bro Dede ya dari atlet Arung Jeram. Apa kabar Bung Dede? Alhamdulillah baik. Sehat. Alhamdulillah sehat. Bung Afif, kegiatan selama ini di Panahan seperti apa sih Bung Afif? Nah, di dalam Panahan, alhamdulillah kita rutin berlatih. Namun kita berlatihnya di berbeda tempat gitu. Oh, tempatnya pindah-pindahan gitu. Kebetulan atlet-atlet kita ada di mana-mana. Bencar gitu. Bener. Jadi ini gimana nyatuin latihannya nih? Nah, paling setiap beberapa pekan atau bulan sekali kita adakan latihan gabungan untuk mensolidkan tim lah. Dalam satu minggu berapa kali latihan di Panahan? Dalam satu minggu 5 kali latihan. 5 kali latihan Iya. ya? Malah sampai 6 kali latihan. Oh iya bener. Liburnya 1 hari. Inten lah ya. Apalagi pelaksanaan Polprov udah tinggal ngitung hari 4 bulan mepet nih. Mepet sekali. Seperti apa sih Bung Afif pelatihannya di Panahan ini? Alhamdulillah kalau Panahan kemarin kita sudah coba tryout juga Pak. Oh tryout kemana Kalau tuh? latihan kan rutin tiap hari. Kemarin tryout kita di Disjas Ade di Bandung, di Cimahi. Di Bandung, Cimahi. Berapa hari itu tryout? Tryout itu kita 2 hari. 2 hari. 2 hari. Kalau eventnya 4 hari. Kita kebetulan yang ikut di dalam nomor pertandingannya hanya 2 hari. Oh 2 hari ya. Iya. Hasilnya seperti apa? Alhamdulillah Tryout? kemarin pemanah-pemanah kita sudah lumayan terlihat. Amin. Kita mendapatkan beberapa medali. Amin. Emas, perak, perunggu. Alhamdulillah. Ada 2 emas. Nah ini kan buah dari implementasi dedikasi seorang pelatih Panahan ya, Bung Afif, memberikan arahan, bimbingan. Ini khususnya melatih apa sih Bung Afif ini di Panahan? Kalau saya rangkap double. Multi talent nih. Nggak, jadi satu kesatuan gitu. Karena memang saya adalah pelatih dari usia dini, jadi saya teknik, fisik juga merangkap lah ya. Merangkap lah. Jadi begitu. Terus di samping kelas anak-anak ada kelas apa aja sih di Panahan? Kalau dalam kategori lombanya dari SD sudah ada pertandingannya, Om. Dari SD 1 kelas 1 sampai kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6, SMP, SMA umum digabung. Gitu. Kalau nomornya sendiri ada 3 nomor. 3 nomor. Oh, 3 nomor di Panahan ya? Ada recurve, ada kompon, ada standar bow. Oh, standar bow. Satu lagi belum masuk, ada bare bow. Cuman di Porda nanti, Porprov nanti baru eksibisi katanya. Oh, baru yang 1 nomor itu ya, yang masih baru eksibisi. Jadi baru dipertandingkan 3 nomor saja. Nah, kekuatan skuad dari Panahan sendiri untuk Porprov seperti apa kekuatannya? Kekuatannya alhamdulillah kita didukung. Kemarin kita ada yang dari pemanah Platda, maksudnya atlet Platda. Kita didukung itu dan pelatihnya pun jadi pelatih Platda. Untuk kekuatan tim, insya Allah kita bisa jos di Porda nanti. Wah, alhamdulillah. Sekarang kan lagi ngikutin ini kan physical fitness test atlet. Nah, menurut pandangan atau penilaian Bung Afif selaku pelatih di Panahan seperti apa nih? Untuk physical fitness kali ini sangat mendukung sekali. Manfaatnya banyak berarti. Banyak sekali. Terutama karena sekarang didukung oleh keilmuan dari UPI ya. UPI ya, betul. Jadi bisa menambah. Kalau 2020 kalau nggak salah yang terakhir itu masih ada beberapa item yang belum dilakukan tes. Kalau sekarang alhamdulillah sudah lengkap lah. Lengkap ya. Jadi bisa menunjang ya. Nanti
periode latihan selanjutnya. Ini manfaatnya seperti apa sih Bung Apim di sini, di fitness? Ya, jadi di kita physical fitness ini bisa mengetahui kemampuan si atlet itu ya. Oh, benar. Jadi kekuatan ototnya, daya tahan ototnya, gitu kan. Oh, iya penting itu ya penting sekali. Oh, siap. Takutnya kan kalau di panahan itu ada yang namanya berat busur. Oh iya. Setiap orang itu berbeda-beda. Benar, ya? Iya, setiap orang berbeda-beda. Nah, makanya dengan adakan physical fitness ini kita bisa mengetahui kekuatan otot si anak ini berapa sih gitu. Berarti besar manfaatnya ya dari physical fitness test atlet ini ya. Baik, sekarang saya ke Bro Dede nih. Bro Dede kan selaku atlet arung jeram ya. Betul, Pak. Nah, Bung Dede, saya mau tanya nih. Tadi kan pelatih dari Panahan udah denger ya manfaat daripada physical fitness test atlet. Nah, ini Bung Dede kan yang ngikutin langsung sebagai atlet ya, dari betul. Physical fitness test atlet. Gimana menurut Bung Dede? Seneng nggak sih diadain ini? Alhamdulillah Pak, saya jujur sangat senang sekali karena ini peralatan sangat lengkap sekali ya, betul. Biasanya lihat cabur-cabur yang lain itu hanya ada sprint, kemudian ada push up, kemudian ada sit up kayak gitu ya. Sekarang di sini di Subang, alhamdulillah semua itu lengkap Pak. Ketika saya berpikir, oh seperti ini juga ada bahan ketika nanti latihan arung jeram, ada peralatan beberapa aja yang harus kita pakai nanti. Ya. Nah, bisa dicoba ini peralatan buat ini karena di arung jeram itu ketenagaan yang paling baik itu adalah kuda-kuda dan tangan. Oh iya bener, kuda-kuda dan tangan ya ini ya. Jadi banyak manfaatnya sekali ya. Sangat banyak ya. Tapi tahapan-tahapannya diikutin ya sama Dede. Alhamdulillah semua itu. Tadi apa aja sih Bro Dede? Dari mulai apa tuh di situ apa tuh? Dari tadi perawalan yaitu ketika dorongan tangan, kemudian kita lebarnya bahu ya panjangnya gimana, kemudian ada pull up, sit up, kemudian sit up kayak gitu. Kemudian ada beres dari sana ke mana? Kemudian ada tarikan gini tenaga. Biasanya kalau di arung jeram latihan itu karet ya, agaknya itu agak setengah meter paling dari ada seperti bata lagi kita tarik gitu. Sekarang ada tesnya sekaligus begitu ya. Sangat bagus itu. Saya berpikir ada apa nanti kalau kita pulang kalau ada dukungan itu pasti kita beli itu seperti itu. Ya, mudah-mudahan ya Bro Dede ya. Di arung jeram punya nanti ya ke depannya ya. Nah, setelah itu baru ke ini ya, lari dulu ya? Ya, betul, lari dulu. Alhamdulillah tadi berapa orang, nanti sampai ada 12 atau 11 orang nanti kita. Gimana Bro Dede tadi berhasil? Alhamdulillah bertahan. Alhamdulillah. Sampai terakhir ya? Itu target saya paling bisa 11 atau 12. Ternyata dari 8 juga udah pernapasan, udah ngap juga. Bener. Nah, artinya kan tadi manfaatnya ya kan begitu besar lah sekali ya untuk atlet. Nah, ini dari arung jeram sendiri latihan rutin di internal atlet arung jeram seperti apa Bro Dede? Ya, untuk training center saya latihan di Citarum, Pak. Ya tiap hari itu tidak ada satu minggu itu tidak ada misalkan ada libur dari Senin sampai Minggu itu full tiap sore latihan full. Kemudian kalau Minggu itu didobel sama jogging. Jogging ada Sabtu, kemudian ada Minggu juga jogging. Kalau hari-hari biasa itu sore full latihan itu seminggu itu tiap hari. Di mana itu selain selain di Citarum tuh? Saya itu kalau tidak di Citarum, karena Citarum itu tergantung ada surutnya. Sekarang PLTA itu ada dua ya, PLTA Saguling, Saguling, kemudian ada lagi rep PLTA Raja Mandala, itu terbagi dua itu. Saya yang sering latihan itu dulu waktu di PLTA sebelum yang PLTA baru itu otomatis si air itu mengalir. Nah, kemudian sekarang agak jarang-jarang, paling kalau nggak dari Citarum paling pindah ke Cisokan. Yang jadi pertanyaan itu ketika fasilitas dalam itu transportasinya Pak, itu yang paling sulit itu. Nah, belum ada dukungan dari Pak Haji Subang itu. Nah, jadi jujur, jadi gini, saya kalau ada harapan ke depan, inti dari harapan itu pengen medali emas 1. Amin. Itu harapan saya. Tetapi, saya misalkan ada pertanyaan apakah bisa lebih dari 1 emas, saya bisa lagi. Nah, yang jadi pertanyaan itu apakah dari Subang bisa menanggani dari peralatan saya? Kenapa? Nah, ini bagian dari harapan Bro Dede ya, terkait prasarana supaya mendukung kepada aktivitas latihan untuk mencapai prestasi yang diinginkan kita ya, Bro Dede ya. Nah, seperti apa aja sih alat-alatnya di arung jeram ini nih?
dari kecil dulu Mas, sebelum dari peralatan inti ya. Bener, ini dari awal dulu dari kecil dulu. Seragam juga kita. Saya jujur ini tes fisik lihat cabur yang lain itu seragam bajunya seragam sama. Tapi lihat Subang Paji Arung Jeram semua itu agak beda-beda itu ya. Kalau nanti ke depan biasa, pasti insya Allah siap seragamnya. Nah itu dari seragam. Ya. Nah kemudian dari yang lainnya inti, dari inti saya dari perahu belum ada, kemudian dari dayung, helm, pelampung. Nah itu ya peralatan-peralatan yang signifikan yang dibutuhkan oleh Arung Jeram ya. Karena untuk sementara sama ini latihan sewa atau gimana Untuk sementara dari kemarin udah berapa bulan kita latihan tiap hari itu sewa sampai sekarang sewaan itu belum lunas Pak, masih ada sangkut utang gitu utang. Gampang dikoordinasikan nanti supaya yang penting latihan dan semangatnya ini nomor satu dulu. Betul. Nah nomor satu itu kan bagian dari dinamika perjuangan. Nah segala sesuatu melalui perjuangan hasilnya baik. Ya. Betul. Pasti mengikuti apa yang dibutuhkan oleh Bro Dede, semua harus terlaksana ya Bro Dede ya, karena kan ini realitas dan sangat mendasar ya kebutuhan dari alat-alat itu ya. Nah terus barusan kan Bung Dede menceritakan dari berbagai kebutuhan peralatan. Nah di samping peralatan, nah misalkan Bung Dede nih dalam satu minggu berapa kali latihan contohnya? Tiap hari Pak. Oh tiap hari dari satu minggu itu full? Tiap hari full. Oh full, ya, full ke tempat lo. Berapa orang skuad dari Arung Jeram tim Porda Kabupaten Subang? Itu semua total ada 10 orang. Bisa diceritakan saya juga bisa jadi atlet, bisa jadi juga pelatih Kak. Kenapa dibicarakan seperti itu? Alhamdulillah prestasi saya selama saya di Arung Jeram itu prestasi saya sampai ke luar negeri, Jepang 2017, kemudian di Australia 2019. Pengalaman luar biasa ya. Kemudian saya disebutkan pelatih itu karena saya siap dalam Arung Jeram teknik dari 0 sampai berangkat angka itu. Oh saya udah tahu gitu, ya seperti itu. Karena dari berkat saya juga dari pelatih saya sampai itu. Nah, Bro Dede, dari Arung Jeram ini kan satu perahu ini berapa atlet sih yang dayungnya mengayuhnya itu terdiri dari 2, ada R6 ada R4 ya. Itu nomornya ya? Ya betul, ada R4 nah ini ceritain dong Bro Dede, ceritain nomor pertandingan di Arung Jeram itu seperti apa Bro Dede? Ini kan ada R6 ada R4, kemudian R6 itu biasanya ada cadangan 1 jadi 7, R4 ada cadangannya 1 berarti 5. Nah, untuk poin-poinnya kategorinya itu ada terdiri dari sprint, head to head, kemudian slalom dan round press. Untuk sprint itu diambilnya ketika waktu paling tercepat si perahu dari start sampai finish berapa main stopwatch. Kedua untuk head to head. Nah, ketika waktu pertama sama yang lain itu kita ditandingkan. Nah, kalau dulu itu ditandingkan perahu karet kiri kanan itu enggak tanpa buoy. Kalau sekarang harus putar dulu buoy. Nah, ya kalau paling suka itu paling ramai itu ketika enggak ada buoy ya. Soalnya ada body case, saling body ya. Pokoknya kalau kita tidak terkontrol emosi nafsu, wah langsung aja kita pukul itu musuh ya, gitu. Makanya sekarang udah mendunia di seru ya, betul sekali. Dari Jepang, dari Australia udah seperti buoy, makanya di Indonesia juga diterapkan seperti itu karena supaya tidak terjadinya seperti kericuhan seperti itu. Makanya ketika udah ada putaran agak ada satu-satunya itu agak lambat. Nah, gitu. Ini luar biasa nih pengalaman Bro Dede sebagai atlet Arung Jeram, ini pengalamannya banyak banget. Luar biasa. Kembali ke Coach Apip nih. Tadi kan udah nyeritain juga ya dari atlet Arung Jeram bagaimana fungsi dan manfaat dari physical fitness test atlet, ya kan? Ini kemanfaatannya otomatis bermuara kepada prima di pertandingan untuk suksesi kan, ujung-ujungnya suksesi. Tapi bagaimana suksesi bisa diraih kalau fisik si atlet sendiri kurang mumpuni ya? Nah, di sini kan otomatis tentu manfaat-manfaat yang seperti diuraikan oleh Coach Apip. Nah, untuk cabang olahraga panahan sendiri, targetannya nih, punya target berapa nih kira-kira nih? Targetnya masih sesuai dari awal. Ya. Kita mentargetkan ada 2 emas. 2 medali emas, amin ya Allah. Mudah-mudahan tercapai ya, di nomor beregu ya. Di nomor beregu, mudah-mudahan tercapai. Dan recap beregu. Bener. Mudah-mudahan bisa tercapai. Benar-benar. Saya ingin nanya,
andai kata nih cabang olahraga panahan tercapai 2 medali emas, harapannya seperti apa nih ke KONI Kabupaten Subang atau pemerintah daerah Kabupaten Subang? Harapan saya yang pertama bonus direalisasikan. Berapa nih pengennya? Tergantung Ngomong aja lah pokoknya. Kemarin menjanjikan berapa, ya itu yang harus direalisasikan. Bener. Selanjutnya untuk pembinaan mungkin Om. Oh iya, pembinaannya. Karena panahan sendiri. Seperti di apa Subang pembinaan ini, di panahan? belum merata. Belum merata ke setiap pelosok daerah. Nah, harapan saya Nah, harapannya seperti apa? dari KONI atau Pemda mendukung Pencap untuk membantu pembinaan atlet usia dini gitu. Minimalnya ke sekolah-sekolah ada. Bener. Iya ya, untuk Iya, apa, pembibitan ya. Pembibitan. Jujur saja kalau di panahan itu kalau bisa dikatakan sangat kurang bibitnya. Nih panahan Ya, itu ya. Padahal kalau ada kerjasama dengan sekolah-sekolah ya, itu bisa untuk muncul gitu ya pembibitan. Bener. Nah, Bro Dede, targetnya berapa, Bro? Di Arung Jeram nih untuk Porda. Saya kan dari target saya 1 emas saja dulu kan, 1 emas. Nah, Alhamdulillah. Ketika kalau ada semua ada peralatan dari yang perahu, dayung, bener. nah yang Insya Allah bisa melebihi dari satu, Bro Dede. Dan lebih dari itu, malah saya lebih semangat lagi sama rekan-rekan yang lain, lebih semangat lagi. Saya akan mendoakan dan saya akan mendukung. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Bro Dede sebagai atlet Arung Jeram, baik untuk peralatannya maupun targetnya otomatis kan akan lebih bisa digenjot. Betul. Nah, andai kata target itu tercapai, harapan apa Bro Dede kepada KONI atau kepada pemerintah daerah nih? Saya sebagai dari atlet, dari perwakilan atlet, tidak mengut misalkan berapa. Saya kalau misalkan ada dari pelatih atau dari cabang inti dari pelatih yang itunya misalkan berapa itu saya tidak menentukan harus berapa. Saya kalau ketika ada 1 emas, hadiahnya seperti ini, saya menerimakan, Pak. Saya tidak menuntut itu. Yang penting saya difasilitasi ketika latihan saya sepenuhnya itu. Penunjangnya itu ya, yang bisa diperhatikan penunjangnya, artinya kan yang tadi dikatakan oleh Bro Dede ini sangat relevan ya, kebutuhan sarana dan prasarananya itu harus didukung lah ya, baik oleh KONI maupun pemerintah daerah gitu kan. Nah, baiklah Bung Dede, otomatis kan seperti apa yang dikatakan Bro Dede tentang sarana dan prasarana penunjang. Nah, ini di panahan sendiri seperti apa sih, peralatan-peralatannya udah mumpuni belum? Nah, kalau untuk di panahan sendiri ini sama sih, kalau permasalahan alat kita perlu untuk pembaharuan alat. Pembaharuan alat. Karena misalkan anak panah itu ada jangka waktunya. Karena kan dipakai terus, cep nanti bisa bengkok. Benar. Alhasil performa dari anak panahnya itu sendiri kurang bagus kalau terlalu lama. Iya. Ada pembaharuan. Baik. Selanjutnya apalagi? prasarana. Oh iya, prasarananya. Kita belum ada lapang yang menetap, Pak. Oh, jadi ini juga masukan ya agar panahan juga memiliki tempat latihan yang khusus ya, yang permanen lah artinya ya. Sementara ini kita pinjam lapang. Oh, masih ya. Tapi bagaimanapun dengan kondisi yang barusan disampaikan gitu kan, tapi intinya masih tetap semangat dan optimis. Semangat dong. Optimis ya. Insya Allah. Oke, kalau gitu saya haturkan terima kasih kepada Bung Apip, nah yang telah sedia dan sudi berbincang-bincang di podcast KONI Jawara. Begitupun Bro Dede, terima kasih atas waktunya mau bincang-bincang di podcast KONI Jawara. Mudah-mudahan apa yang direncanakan, diharapkan dapat terkabul ya. Meraih 2 medali emas, 1 medali emas, apalagi ditambah dengan sarana dan prasarannya. Bro Dede juga akan meningkatkan target dari 1 bisa lebih betul sekali. Baik, pemirsa podcast KONI Jawara dimanapun Anda berada, barusan saya bincang-bincang dengan pelatih panahan Bung Apip, juga dengan atlet Arung Jeram Bro Dede. Beliau mengungkapkan tentang keseriusan menghadapi event Porda 2022. Optimis cabang olahraga panahan akan target 2 medali emas, begitupun dengan cabang olahraga Arung Jeram 1 medali emas, apalagi ditambah dengan peralatan yang mumpuni bisa melebihi target tersebut ya, Bro Dede. Sekali.